Baik, ya, halo. Jadi di video kita kali ini, saya akan mencoba memberikan praktek begitu ya, di salah satu kuliah kita basis data, ya, khususnya untuk di kelas saya di Informatika Universitas Halu Oleo. Kita di kelas sudah membahas mengenai basis data sebanyak 3 kali pertemuan, dimulai dengan kita mengidentifikasi apa itu basis data dan kemudian melihat contoh penggunaannya, serta masalah apa yang ada pada file sistem sehingga sistem basis data menjadi solusi. Dan kita lihat juga bahwa ketika kita mulai berinteraksi dengan sebuah sistem basis data, kita menggunakan bahasa, salah satunya adalah pemrograman SQL, di mana pemrograman SQL ini menjadi salah satu standar untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan SQL. Baik, untuk kali ini saya akan coba mempraktekkan begitu ya, salah satu sistem basis data yang ada. Jadi kita menggunakan Laragon. Jadi teman-teman yang belum sempat install silahkan di searching ke internet, kemudian cari Laragon versi terakhir, nanti akan ada. Kalau di sini diberikan informasi Laragon ini yang saya pakai ini versi 5.0 sekian-sekian dengan menggunakan, coba kita start saja di sini, start all. Di sini ada ya, ada informasi web server, dia pakai Apache versi 2.4 sekian-sekian. Kemudian untuk sistem basis data menggunakan atau sistem basis data MySQL ini dengan versi server 5.7 sekian-sekian ya. Informasinya di sini bahwa sudah berjalan di port 3306 ya. Untuk kita mengeceknya ini teman-teman, kita bisa menggunakan ini ya, terminal di sini. Oke, jadi klik saja terminal seperti ini. Nah, nanti akan muncul apa namanya ini, terminal seperti ini ya, CLI, untuk kita berkomunikasi dengan server kita. Oke ya, Anda coba saya perbesar dulu. Oke, mudah-mudahan terlihat. Nanti di sini kalau kita kita masuk dulu ke sistem basis datanya ya. Tadi cukup Anda ketik MySQL min-root ya, min-p, enter saja. Jadi kalau minta password Anda enter saja, karena ketika pertama kali diinstal ini otomatis passwordnya kosong. Enter saya seperti ini. Ini artinya kita telah masuk ke sistem, atau kita telah berkomunikasi dengan sistem basis data kita ya, ini MySQL ini. Oke, perintah pertama kita melihat dulu database kita di dalam, itu ada ya, ada beberapa database-nya di dalam. Coba kita sekarang buat database ya, misalnya kita buat create database, namanya misalnya universitas ya. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma ya. Jadi kalau kita sekarang mau ke database universitasnya, kita tinggal use universitas gitu ya. Sorry. Salah tadi ya. Itu hanya universitas kurang R-nya, nggak apa-apa ya. Nanti kita sudah, berarti sekarang kita sudah masuk ke
database universitas gitu ya. Baik, sekarang kita show tables-nya. Kita ketahui, kita sudah mempelajari bahwa basis data itu tidak lain merupakan kumpulan dari relasional di teori kita atau secara teknis kita kenal sebagai tables ya. Jadi database kita nanti akan terdiri dari banyak tables ya, banyak tabel. Jadi kita coba lihat dulu tabelnya. Nah, ini kalau Anda lihat empty set. Jadi informasinya tidak ada tabel di database universitas gitu. Belum ada tabel. Oke. Sekarang kita coba dulu ke Google ya, teman-teman semua. Nanti kita akan minta ya, kita kembali cari materi kita, PPT database konsep. Kita klik ini. Oke. Kita pakai ini kemarin ya. Oke, ini ya. Kemudian kita masuk ke data. Ini kemudian kita ke slide. Slide-nya kita ke bab 3, intro to SQL ya. Oke. Kita akan mempraktekkan apa yang disampaikan oleh materi ini. Ya. Oke, tunggu dulu ya. Oke, baik ya. Kemarin kita sudah pelajari ini ya, beberapa materi. Nah, ini dulu ya. Kita kesini dulu sekarang. Bahwa untuk membuat tabel ya, create tables dalam data manipulation language atau data definition language itu, ini dia punya perintah. Oke. Ya. Oke ya. Create table. Oke. Kita ke sini dulu sekarang. Oke, ini. Kita tuliskan perintah ini ya, teman-teman. Jadi tinggal kita kembali ke sini, kemudian kita create table. Namanya apa? Instructor. Kemudian ya. Sorry. Ulang. Ya, kita ulang dulu ya. Masih kosong ya. Oke, kita cerita dulu. Create table. Kemudian instructor. Ya. Kolom pertama ini tipe datanya besar. Panjang karakter kali 5. Oke. Koma. Kemudian semicolon. Kita pakai tipe data var char. Kemudian 20 panjang datanya. Kemudian get name. Ini juga var char 20. Kemudian salary. Oke. Ini tipe data yang numerik. Ini panjang 8 digit dengan 2 angka di belakang koma. Oke, kita titik kurung, kita titik koma. Jangan lupa ya titik koma untuk mengakhiri perintah supaya dieksekusi oleh messenger kita. Kita enter. Oke, baik untuk sementara bila kita kembali ke perintah show tables, maka kita perlihatkan ada satu tabel namanya tabel instruktur. Oke. Kalau kita mau lihat lebih detail tentang tabel tersebut, kita bisa lihat ini. Jadi ini
Kita tulis saja des, kemudian instruktur. Kita lihat deskripsi daripada instruktur itu ya, jadi fieldnya ada ID, name, departemennya, salary, kemudian ada tipenya ya, data type, kemudian apakah null atau tidak, kemudian key dan lain sebagainya, default ya, dan ekstra informasinya lebih jelas di sini. Oke. Jadi sementara teman-teman kita sudah punya satu tabel di base data universitas kita ya, tabel universitas gitu ya, namanya instruktur. Oke. Sekarang kita di dalam tabel tentu saja ada data, ada row-nya ya, ada baris-baris dalam setiap di dalam data tabel kita. Coba kita lakukan perintah ini dulu, select bintang from instruktur ya. Jadi kita akan menampilkan semua kolom yang ada di tabel instruktur. Oh, tidak ada ya. Belum ada data di tabel instruktur. Oleh karena itu kita perlu melakukan insert dulu datanya, kita perlu masukkan ya. Caranya kita pakai perintah yang ada di sini. Ini namanya insert into ya. Oke. Kita tinggal tulis saja itu ya, insert into, nama tabelnya apa, instruktur ya, values-nya ya, itu pertama 10211 karakter, kemudian namanya Smith, koma, oke, kemudian di departemennya biologi ya, biologi, oke, itu tanda petik 1, kemudian salary-nya kita setel menjadi 66. Oke. Jadi kenapa di 66 ini tidak perlu tanda petik 1, karena dia tipe data numerik. Cukup ditulis saja nilai. Oke, jangan lupa titik koma di sini, kemudian kita enter. Oke, salah ya. Salah karena tidak ada tabel instrukturnya katanya. Ya, instruktur. Ulang kita sini. Kurang R, instruktur. Ya. Kurang apa tadi ya? Kurang R ya. Oke. Kita enter. Nah, oke, sudah ya. Jadi kalau kita kembali perintah ya, select bintang from instruktur, maka data kita sudah ada tadi. Oke. Sip. Ya. Demikian ya. Teman-teman mahasiswa, silakan salah satu tugasnya mempraktikkan apa yang saya sudah sampaikan tadi pelan-pelan. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke video berikutnya. Ya. Jangan lupa untuk mendownload materi kita yang ada di referensi yang kita acu. Ya. Ini dia. Demikian. Terima kasih. Selamat belajar.